Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satu unit rumah warga di Padang ambruk akibat tanah terban. Operasi zebra di Bukit Tinggi sasar pelanggaran kasat mata. Tiga perempuan muda yang mencekoki kucing dengan minuman keras akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Mereka ditangkap tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang bersama tim Cyber Reskrim Polda Sumbar di kawasan Jalan Haji Agus Salim, Padang. Ketiganya langsung dibawa polisi ke Mapolresta Padang pada Senin malam. Penangkapannya sebagai tindak lanjut dari aksi mereka yang mencekoki seekor kucing Persia medium milik salah seorang pelaku di kamar kosnya, kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung pada Minggu malam. Usai digeruduk oleh komunitas pencinta kucing di Kota Padang, mereka kemudian melaporkannya ke Mapolresta Padang. Sudah menerima laporan dari Asosiasi Kucing atau ICA, Indonesian Cat Association. Kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersebut. Selanjutnya kita akan insya Allah Kamis depan kita akan ajukan sidangnya karena mereka melanggar pasal 302 KUHP yang termasuk ke dalam pidana. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 302 dan 540 KUHP dengan ancaman 9 bulan kurungan. Namun mereka bertiga tidak ditahan dan hanya menjadi tahanan kota karena kasusnya masuk kategori tipiring atau tindak pidana ringan. Alfi melaporkan dari Padang. Kajian psikologi forensik bahwa pelaku kriminal akan kembali ke lokasi tempatnya beraksi diyakini oleh pengurus Masjid Sinar Ramalah Nursalam di daerah Lolong Belanti, pusat Kota Padang. Usai isi kotak amal masjid diraup pelaku seminggu lalu, pengurus masjid mulai bersiaga penuh. Keyakinan pengurus terbukti. Senin siang, seorang pemuda yang wajah dan gerak-geriknya sama dengan pelaku yang meraup isi kotak amal terpantau memasuki masjid. Pengurus yang memantau aksinya melalui kamera pengintai melihat dengan jelas jika pemuda tersebut membawa kotak amal ke tempat berwudu. Tak lama kemudian, sang pelaku melenggang keluar tanpa membawa kotak amal. Saat itulah pengurus dan warga sekitar masjid bertindak. Pelaku ditangkap dan diinterogasi. Setelah itu, dilaporkan ke Polsek Padang Utara. Pelaku ditangkap oleh masyarakat atau pengurus masjid di Lolong Beranti. Didasarkan dengan kecurigaan, si pelaku masuk ke dalam masjid dan diperhatikan oleh pengurus masjid, dia membawa kotak amal menuju arah ke WC. Nah, setelah itu di WC tersebut ditangkaplah oleh pengurus masjid dengan warga yang di sekitaran Lolong Belanti. Ya, terdapat kotak amal tersebut sudah dipecahkan kacanya. Hasil pemeriksaan, ternyata Syukur Harahap yang berusia 42 tahun telah 4 kali meraup isi kotak amal di masjid dan musala di sekitar daerah Lolong. Modusnya, pelaku datang ke masjid setengah jam setelah warga sholat berjamaah. Menurut pelaku, waktu tersebut adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Karena masjid sedang kosong, ditinggal jemaahnya. Agar aksinya tak mencurigakan, pelaku berpura-pura ke tempat wudhu sambil memantau situasi, kemudian masuk masjid menunaikan sholat. Jika kondisi masjid lengang, pelaku langsung beraksi. Kotak amal dirusaknya, isinya diraup dan disimpan di dalam celananya. Usai beraksi, pelaku keluar masjid dengan tenang. Pelaku yakin tak akan dicurigai karena tidak membawa tas. Namun pelaku tak sadar jika sebagian besar masjid dan musola di Kota Padang telah menggunakan kamera pengintai. Atas perbuatannya,
Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Kali main mungkin lagi 1 juta. Polresta Bukit Tinggi melalui Satuan Unit Lalu Lintas menggelar apel gelar pasukan Operasi Zebra Singgalang 2023 di halaman Mako Polres Senin siang. Selama 2 pekan ke depan, mulai tanggal 4 hingga tanggal 17 September, seluruh provinsi di Indonesia akan menggelar operasi yang sama dalam rangka menciptakan keamanan keselamatan dan ketertiban lalu lintas yang kondusif. Kasat Lantas Polresta Bukit Tinggi menyampaikan bahwa pihaknya telah mendahului penindakan terhadap pengendara yang menggunakan knalpot bising yang meresahkan masyarakat kota. Pelanggaran yang rawan terjadi di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi seperti penggunaan knalpot bising, menggunakan telepon genggam saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI, dan pengemudi tidak gunakan sabuk pengaman, serta pelanggaran kasat mata lainnya. Berarti mulai pagi hari ini kita sudah resmi melaksanakan operasi Zebra, penindakan, sosialisasi juga terkait pelanggaran-pelanggaran prioritas, ya seperti berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendaranya di bawah umur, berkendara sepeda motor tidak menggunakan helm SNI, berkendara sepeda motor boncengan lebih dari 1 yang di belakang, termasuk pelanggaran knalpot bising. Kapolresta Bukit Tinggi menjelaskan, dalam pelaksanaan operasi Zebra, Polresta akan mengedepankan cara bertindak yang humanis yang didahului dengan memberikan imbauan kepada masyarakat. Personel Satlantas juga akan memberikan penindakan terhadap pelanggar kasat mata. Operasi Zebra sendiri itu adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban di lalu lintas. Ada beberapa sasaran ya ataupun cara bertindak yang akan kami lakukan, yaitu secara preventif memberikan himbauan kepada masyarakat secara humanis. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran, terutama yang kasat mata, akan ada penindakan ataupun penindakan secara hukum kita berlakukan kepada masyarakat. Sampai saat ini yang rawan itu adalah knalpot yang tidak sesuai standar ya, knalpot bising. Satlantas akan menerjunkan seluruh personel untuk melakukan operasi Zebra di lapangan, khususnya di daerah rawan pelanggaran seperti Jalan Sudirman, Bypass, Gulai Bancah, dan Simpang Talua. Ditargetkan operasi itu untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang baik. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.